Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Barcelona dan Real Madrid sama-sama menang. La Liga bakal seru. La Liga musim 2021-2022 baru dimulai. Real Madrid dan Barcelona sama-sama menang. Persaingan musim ini diyakini bakal lebih sengit dan menarik. Betapa tidak, Madrid dan Barca sama-sama memasuki era baru. Los Blancos kehilangan beberapa pemain penting, Barca kehilangan sang nyawa permainan Lionel Messi. Artinya level kedua tim top itu mungkin sedikit menurun musim ini. Tapi justru itulah yang membuat persaingan kian menarik. Barca dan Madrid bisa saja bersaing ketat, mungkin juga tidak meninggalkan tim lain terlalu jauh. Real Madrid memulai era baru bersama Carlo Ancelotti. Los Blancos kehilangan Rafael Varane dan Sergio Ramos musim panas ini. Tentunya bukan perkara enteng. Ramos dan Varane sudah bertahun-tahun jadi pilar pertahanan Madrid. Kini Ancelotti harus menyiasatinya dengan pemain yang ada. Sejauh ini baru David Alaba yang direkrut. Madrid juga harus memaksimalkan lini serang. Karim Benzema masih jadi andalan, tapi kini ada Gareth Bale dan Eden Hazard di kedua sisinya. Seharusnya dua pemain ini bisa meringankan beban gol Benzema. Sejak kepergian Cristiano Ronaldo, Benzema memikul beban besar sebagai pencetak gol. Barcelona juga memasuki era baru, bahkan mereka lebih sulit daripada Madrid. Mereka kehilangan Lionel Messi, superstar yang sudah bertahun-tahun jadi nyawa permainan tim. Kepergian Messi jadi tantangan besar bagi Ronald Koeman. Dia harus membagi beban gol Messi kepada pemain-pemain lain. Ini tidak mudah, Messi biasa mencetak gol 30-40 gol semusim. Menariknya, kepergian Messi juga menghadirkan keseimbangan dalam skuad. Sekarang permainan Barca lebih merata, tidak mengandalkan pemain-pemain tertentu saja. Di laga pertama, Madrid menghajar Alaves dengan skor 4-1, lalu Barcelona menyusul dengan membungkam Real Sociedad 4-2. Keduanya menang di pertandingan pertama musim baru dalam era baru. Artinya, musim ini kita mungkin akan menyaksikan persaingan berimbang antara dua tim top ini. Tak ada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di La Liga. Akankah striker Real Madrid Karim Benzema meraih El Pichichi? Semenjak kepergian Cristiano Ronaldo dari Real Madrid pada musim panas 2018 untuk bergabung bersama Juventus, Karim Benzema menjelma sebagai sosok pencetak gol andalan bagi Los Blancos. Pemain internasional Prancis tersebut mencetak 21, 22, dan 23 gol di masing-masing musim La Liga dan membuat namanya bersaing di papan pencetak gol terbanyak di La Liga. Bahkan selama 2 musim terakhir, Benzema mencatatkan 31,8% dari semua gol Madrid. Namun dia tetap kalah dari penyerang Barcelona, Lionel Messi, yang telah pindah ke Paris Saint-Germain pada musim panas ini. Terakhir kali dia merasakan trofi individu sebagai pencetak gol terbanyak adalah saat berseragam Olympique Lyon, dengan dia menjadi top scorer Ligue 1 pada musim 2007-2008. Dan semenjak kedatangannya ke Santiago Bernabeu, El Pichichi selalu didominasi oleh dua ikon sepak bola modern, yakni CR7 dan La Pulga. Hanya Luis Suarez yang menjadi pembeda saat masih berseragam Blaugrana pada musim 2016-2017. Messi juga merebut trofi individu itu dalam 5 musim secara beruntun. Dan kini setelah hengkangnya Messi dari La Liga, Benzema berada di posisi yang paling tepat untuk meraih gelar pencetak gol terbanyak Liga. La Liga kini memasuki musim 2021-2022 dengan Madrid berhasil mengalahkan Deportivo Alaves dengan skor 4-1. Pada laga tersebut, Benzema berhasil mencetak gol di babak kedua, menjadi awal yang bagus bagi sang striker untuk memantapkan namanya sebagai El Pichichi di akhir musim nanti. Kepergian Sergio Ramos ke PSG juga memperlebar jalannya untuk menambah pundi-pundi golnya. Dengan pemain berusia 33 tahun tersebut bisa menjadi algojo penalti utama Los Blancos di musim ini. Meski skuad Carlo Ancelotti berisikan David Alaba, Toni Kroos, Luka Modric, dan Gareth Bale yang memiliki kemampuan untuk mengambil tendangan bebas, tak menutup kemungkinan bahwa Benzema juga bisa masuk ke dalam daftar tersebut. Kembali beraksi bersama Real Madrid, Eden Hazard cedera ankle sudah jadi masa lalu. Bintang Real Madrid Eden Hazard bersumpah bahwa masalah pergelangan kakinya sekarang sudah tidak menghantuinya setelah Los Blancos memulai periode kedua Carlo Ancelotti sebagai pelatih. Pemain internasional Belgia itu bermain lebih dari 1 jam dalam kemenangan 4-1 atas Alaves, Minggu 15 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat, dan memberikan asis yang bagus sebelum digantikan oleh Vinicius Junior dengan Madrid sudah unggul saat dia ditarik keluar lewat brace Karim Benzema dan gol Nacho Fernandes. Dan setelah melihat waktunya di Santiago Bernabeu sangat dipengaruhi oleh cedera, Hazard yakin dia sekarang telah berubah. Cedera pergelangan kaki saya sudah menjadi masa lalu, itu sudah keluar dari kepala saya, kata mantan pemain Chelsea itu kepada Movistar setelah pertandingan.
Saya menikmati bermain dengan Benzema. Kami saling mengenal dengan sangat baik dan mudah untuk bermain dengannya. Perasaannya bagus, saya merasa baik. Kami ingin memenangkan La Liga musim ini. Laga hari itu juga membuat Gareth Bale kembali ke lini serang bersama Hazard dan Benzema setelah 1 tahun dipinjamkan ke Tottenham Hotspur dan sementara pemain Wales itu tidak mencetak gol saat kembali ke La Liga. Ancelotti yakin bahwa hal baik akan datang bagi pemainnya tersebut. Benzema adalah pemain yang jauh lebih lengkap sekarang dibandingkan dengan yang kami lihat 5 tahun lalu. Jelas pelatih veteran itu. Saya pikir Bale akan membaik. Kondisinya tidak sepenuhnya optimal. Saya melihat bahwa dia dalam kondisi yang baik. Dia termotivasi. Saya meminta Bale dan Hazard untuk bermain di antara garis. Babak pertama lebih sulit. Kemudian saya menggantikan keduanya saat pertandingan terlihat berjalan lebih mudah bagi tim. Asis Hazard untuk Benzema luar biasa. Tutup Ancelotti. Real Madrid ajukan 2 syarat kepada Arsenal jika inginkan Odegaard. Arsenal berpeluang mendapatkan tanda tangan Martin Odegaard dari Real Madrid. Agen pemain dikabarkan sudah bertolak ke London guna membicarakan transfer. Musim lalu Martin Odegaard bermain sebagai pemain pinjaman di Arsenal. Meski cuma paruh kedua, The Gunners tampaknya cukup terkesan dengan performa gelandang Norwegia tersebut. Akan tetapi tidak mudah buat Arsenal mewujudkan hasrat itu. Pasalnya, dilansir dari tim Talk, ada 2 faktor yang menyebabkan hal tersebut sulit direalisasikan. Pertama, manajemen The Gunners mesti menunggu apakah Real Madrid akan mendaftarkannya atau tidak. Lalu perihal nomor punggung, apakah Odegaard bakal mendapatkannya atau tidak. Namun demikian, Sunday Express mengklaim bahwa Real Madrid siap melepasnya. Terlebih, Arsenal bisa menembusnya dengan uang senilai 34 juta pound saja. Masih dari sumber yang sama, Arsenal juga bisa meminjam Odegaard dengan sejumlah kesepakatan. Yang pertama, klausul penebusan seharga 30 juta pounds. Selain itu, Real Madrid juga menginginkan agar gaji Odegaard seluruhnya dibayarkan oleh Arsenal. Nah, kesepakatan itulah yang akan dibahas oleh agen pemain di London dalam waktu dekat. Arsenal di sisi lain butuh tambahan gelandang pengatur serangan sejak kepergian Mesut Ozil. Sejauh ini hanya baru ada Pierre-Emerick Aubameyang yang mesti mengemban tugas tersebut. Real Madrid resmi perpanjang kontrak Thibaut Courtois. Klub La Liga, Real Madrid membuat sebuah pengumuman penting. Tim berjuluk Los Blancos itu sukses memperpanjang kontrak kiper mereka Thibaut Courtois. Courtois pertama kali datang ke Real Madrid di tahun 2018 silam. Pada saat itu, ia harus bersaing dengan Keylor Navas untuk menjadi kiper utama El Real. Perlahan tapi pasti, ex-kiper Chelsea itu jadi andalan di skuad Real Madrid. Ia kini berdiri kokoh sebagai kiper nomor 1 El Real. Kontrak Courtois di Real Madrid akan habis di tahun 2023. Real Madrid bergerak cepat untuk memperpanjang kontrak sang kiper. Real Madrid memutuskan untuk mengikat Courtois dengan kontrak jangka panjang. Sang kiper diberi kontrak berdurasi 5 tahun di Real Madrid. Itu berarti sang kiper akan membela El Real hingga tahun 2026 mendatang. Semenjak tahun 2018, Courtois telah bermain sebanyak 130 kali bagi Real Madrid di semua kompetisi. Dari total 130 penampilan itu, Courtois tercatat mengemas 52 clean sheet untuk Real Madrid. Courtois juga tercatat sudah mengamankan 1 gelar La Liga bersama El Real. Courtois menjadi starter saat Real Madrid berhadapan dengan Deportivo Alaves di akhir pekan kemarin. Pada laga itu, El Real berhasil menang dengan skor 4-1.